Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita selamat bertemu kembali anak-anak pada materi kita yang kedua, yaitu video 2 kita masih di kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Ini merupakan materi terakhir anak-anak. Anak-anak sekalian, Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang memeluk agama Islam. Anak-anak sekalian, Bapak mengingatkan, tidak bosan-bosan, ingat, kalian tidak libur. Kalian adalah tetap sekolah, tetap belajar, hanya di rumah. Nah, itu anak-anak ya. Pak Guru mengirimkan pembelajaran, video-video pembelajaran ini kepada kalian dalam bentuk YouTube. Kenapa dalam bentuk YouTube? Karena di sana banyak YouTube yang lain, sehingga kalian bisa membuka YouTube yang lain juga sebagai referensi tambahan. Ingat anak-anak ya. Nah, tapi ingat, supaya Bapak juga lebih semangat lagi, jangan lupa subscribe dan like. Juga kalian boleh membagikan kepada rekan-rekan kalian yang ada di kelas lain atau di sekolah lain. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Nah, ini Bapak tidak bahas semua, Bapak hanya bahas 4 saja, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Bedanya, sekali lagi, Hindu dan Buddha itu letaknya di kesultanan dan kerajaan. Nah, Kesultanan Samudra Pasai ini berdiri tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi. Letaknya di daerah Perlak, daerah Lok Sumawe. Nah, itu anak-anak ya. Ini adanya di Aceh. Nah, sekarang itu di Aceh. Kenapa kok Aceh yang duluan? Nah, ingat nggak pada waktu di video Hindu Buddha yang pertama itu Bapak sudah sampaikan tentang jalur sutra atau perdagangan sutra, yaitu orang Cina, orang India. Nah, yang awalnya lewat darat lalu lewat jalur laut. Nah, lewat jalur laut itulah mereka melalui Selat Malaka gitu loh. Dan ternyata bukan hanya orang India dan orang Cina, ternyata orang Arab pun lewat gitu loh. Ini buktinya pada video kita yang pertama. Ternyata banyak di sana ditemukan oleh Buya Hamka tentang pemeluk-pemeluk agama Islam yang menganut mazhab Syafi'i gitu ya. Dan ini sama dengan yang ada di Mekah. Itu terjadi abad ke-7. Oke anak-anak ya. Nah, terus kita lanjutkan. Siapa aja sih yang menjadi sultan di Samudra Pasai? Nah, ini ada Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Malik At-Thohir. Ini berdasarkan dari sumber sejarah. Sejarah itu dari bukti-bukti ya, bukti-bukti yang ada, yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau setara dengan 1297 Masehi. Selain itu juga ada catatan Marco Polo. Nah, ini catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang singgah di daerah Perlak pada tahun 1292. Nah, ini coraknya ya tuh. Nah, terlalu catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 sampai dengan 1346 Masehi. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai bergantung pada perdagangan. Itu anak-anak ya, kalian harus tahu. Oh, ya, otomatis dengan adanya perdagangan berarti tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun lebih baik gitu loh. Nah, ini ya. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan
Negara-negara apa saja yang berdagang di sana? Ada Cina, ada Arab, ada Persia, ada Siam, Turki, Gujarat, dan sebagainya. Gitu. Oke, jelas anak-anak ya. Nah, Bapak rasa itu penyebarannya. Lalu bagaimana dengan Kesultanan Demak? Nah, Kesultanan Demak. Ini adalah gambar Raden Patah. Ya, Raden Patah ini adalah anak dari Brawijaya V. Brawijaya V itu adalah Raja Majapahit. Raja Majapahit itu beragama Hindu. Nah, Brawijaya V itu Raja Majapahit terakhir. Ya, nah, agamanya Hindu. Nah, berputra kan Raden Patah. Ini adalah Raja Islam pertama di Pulau Jawa. Tuh. Nah, ini bukti gitu loh bahwa masuknya Islam itu melalui perkawinan antara Raja Brawijaya V yang beragama Hindu dengan ibunya yang dari Campa. Nah, gitu. Lalu melahirkan putra yang beragama Islam. Kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang awalnya diberikan tanah perdikan. Tanah perdikan itu adalah tanah merdeka yang diberikan kepada anaknya dari Raja Brawijaya V, yaitu kepada Raden Patah untuk dikelola. Itu letaknya di daerah hutan. Itu dibuka hutan itu, lalu di sana didirikan masjid, Masjid Demak itu. Nah, di sana dia menyebarkan agama Islam dan seterusnya. Nah, itu dibantu oleh rekan-rekannya tentunya. Nah, itu anak-anak ya. Awalnya Raja Demak merupakan wilayah tuh Majapahit gitu ya. Lalu berdirilah sebuah kesultanan di sana. Wilayah-wilayah pantai utara Jawa itu sudah banyak yang menganut agama Islam gitu loh. Soalnya apa? Dekat dengan daerah Demak gitu. Itu pengaruhnya kuat Raja Demak ini. Pengaruh Kesultanan Demak itu meluas sampai ke Sukadana. Sukadana itu daerah Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Oh, meluas ya. Kehidupan masyarakat Demak bersumber dari pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Itu anak-anak. Jadi Kerajaan Demak ini besar gitu ya. Lalu pada tahun 1512 Masehi dan 1513 Masehi, Demak ini mengirim pasukan yang dipimpin oleh Adipati Yunus. Untuk apa? Untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Karena Portugis ingin menguasai perdagangan di Malaka. Lalu dikirimlah pasukan Demak yang dipimpin oleh Adipati Yunus. Gitu, untuk mengusir Portugis. Lalu Selat Malaka dikuasai oleh Demak. Namun upaya ini gagal karena apa? Kekuatan Portugis lebih unggul. Ternyata Adipati Yunus kalah. Gitu ya, karena apa? Kekuatan Portugis lebih bagus, lebih banyak gitu. Dan Adipati Yunus jauh kalau ke Demak kan gitu. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam pada waktu itu. Jadi pusat penyebarannya ada di Demak, disebarkan kemana-mana. Nah, di Pulau Jawa penyebaran ini didukung oleh para wali yang disebut dengan Wali Songo. Di sana ada Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, itu yang paling terkenal gitu ya, dan sebagainya. Lalu Kesultanan Demak ini mencapai puncak kejayaan pada masa dipimpin oleh Sultan Trenggono. Nah, pada waktu masa Sultan Trenggono inilah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahannya. Kekuasaannya meliputi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Penaklukannya pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathahillah. Nah, ini yang akhirnya Fathahillah ini merintis berdirinya Kesultanan Banten dan juga Kesultanan Cirebon. Tuh, berdirinya Banten ini karena Fathahillah. Fathahillah ini diutus oleh Sultan Trenggono. Dan anak ya, supaya kalian tahu
Nah, terus Sultan Trenggono ini wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan, biasa perebutan tahta di Demak. Nah, itu anak-anak ya. Jadi setelah Sultan Trenggono wafat, itu Demak mengalami kemunduran akibat adanya perang saudara atau konflik saudara. Untuk apa? Merebutkan tahta kerajaan. Tuh, kalau sudah konflik-konflik begini nih, nah itu hati-hati. Nah, siapakah yang konflik? Nah, itu seorang yang bernama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir ini adalah adipati dari Pajang, sekaligus menantunya Sultan Trenggono. Nah, lalu meredam pemberontakan dari Aryo Penangsang. Nah, itu ya. Lalu Jaka Tingkir memindahkan pusatnya dan di sanalah berdiri lagi gitu di Pajang. Nah, di situ nanti timbul kerajaan lagi namanya Mataram Panembahan Senopati. Yang pertama yaitu Mataram Islam ini yang dipimpin pertama itu dari Panembahan Senopati, lalu Sultan Agung dan sebagainya. Oke anak-anak, lalu kita lanjut ke Banten. Nah, ini Banten. Ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ini puncak masa kejayaan Islam. Ini beliau, karena beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, gitu ya. Dan ini adalah Syarif Hidayatullah yang pertama kali membangun Kesultanan Banten dan Cirebon. Itu jelas ya anak-anak ya. Nah, selain membangun benteng pertahanan, Fathaillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan penyebaran Islam. Nah, itu di sana. Jadi Banten pada waktu itu mencapai pusat kejayaan mulai besar gitu loh. Apalagi tambah besar lagi pada saat Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Nah, perekonomian masyarakat Banten itu semakin berkembang. Perdagangannya dengan luar negeri seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa itu semakin bertumbuh. Nah, lama-lama masuklah Belanda, dan Belanda itulah yang akhirnya ingin menguasai Banten. Gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, ternyata Sultan Ageng Tirtayasa ini keras. VOC ditolak mentah-mentah. Nah, lalu Belanda nggak habis pikir, nggak habis cara, dengan cara licik diadu dombalah Sultan Ageng Tirtayasa ini dengan putranya, gitu loh. Putranya yang bernama siapa? Putranya yang bernama Sultan Haji. Nah, itu berperang melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Disitulah Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kehancuran. Soalnya bapak lawan anak, ya kan? Nah, Sultan Haji itu bernama Sultan Abu Nasr Abdul Kahar. Ini. Nah, ini cenderung membela VOC. Nah, akhirnya terjadi perang pemberontakan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalian jangan tiru yang seperti itu. Nah, berikutnya adalah Kesultanan Makassar. Ini adalah gambar Sultan Hasanuddin dari Makassar yang disebut dengan ayam jago dari timur. Nah, ini beda dengan yang ada di Banten. Yang di Banten itu bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Orangnya bukan yang ini. Itu anak-anak ya. Nah, ini bagaimana orang ini? Maulana Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar ini merupakan kesultanan Islam yang terletak di daerah Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Nah, ini pada waktu itu masih Hindu. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah kerajaan Raja Goa. Adapun Raja Talo kemudian menjadi Mangkubumi setelah masuk Islam. Kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Jadi gabungan gitu loh anak-anak. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan Indonesia bagian timur. Wah, mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena letak Makassar yang strategis menjadi bandar penghubung
antara Malaka, Jawa, dan Maluku, sehingga ramai berkunjunglah para pedagang-pedagang dari luar negeri. Nah, inilah yang menghubungkan, dan disinilah letak kejayaan masyarakat pada waktu itu anak-anak ya. Pada tahun 1660 Masehi terjadilah Perang Makassar. Lagi-lagi Belanda kan ingin menguasai. Belanda ini memang selalu jadi perusuh ini. Ini keserakahan Belanda gitu ya. Waktu di Banten dia juga akhirnya begitu, dan Sultan Ageng Tirtayasa diadu dengan putranya, ya kan. Di sini pun sama. Dia acak-acak lagi Kesultanan Makassar gitu ya, dan Kerajaan Bone mendapat dukungan. Jadi diadu domba antara Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Bone oleh VOC. Nah, selain itu perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar untuk membeli rempah-rempah dari Maluku. Loh, ini kan orang luar, malah aneh ini kan. Dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Gitu loh. Inilah menjadi penyebab Sultan Hasanuddin naik darah lalu menyerang. Gitu. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Itu anak-anak ya. Nah ini. Jadi perjanjian Bongaya itulah yang akhirnya menjatuhkan Sultan Hasanuddin dan sangat merugikan kepada Sultan Hasanuddin. Nah, itu anak-anak. Nanti jelas ada tugas. Apa isi perjanjian Bongaya? Oke, berikutnya peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Apa aja? Nah, peninggalannya yaitu ada masjid. Masjid kalian lihat, nah itu adalah peninggalan masa Islam, terutama yang beratap tumpang seperti Masjid Banten, Masjid Demak, lalu Menara Kudus dan sebagainya, masjid-masjid tua ya terutama. Lalu keraton-keraton. Nah, keraton-keraton ini juga bernuansa Islam, banyak makamnya juga banyak. Makam-makam tadi makam di budaya kemarin di video 1 sudah kita bicarakan tentang makam keluarga raja yang disebut Imogiri untuk Raja Jogja. Lalu kaligrafi ini kalian sudah tahu kan seperti apa kaligrafi. Nah, karya sastra ini banyak. Seperti yang dibuat oleh Sultan Agung Raja Mataram pertama di Mataram Islam yang bernama Sastro Gending, itu juga bagus. Banyak sebenarnya karya-karya beliau itu ya, kayak Serat Centini dan sebagainya, banyak. Nah, tapi yang paling terkenal adalah Sastro Gending. Ini kitab yang berbau religi keagamaan. Dia menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Lalu ada seni tari. Seni tari ini kalau di Banten ini, ya di kita ini yang bernuansa Islam itu seni tari Rampak Beduk, kalian sudah tahu semua ya. Lalu debus ini juga bernuansa Islam. Sekaten dan gerebek ini ada di keraton-keraton Kesultanan Banten. Banten sudah nggak ada ya. Kesultanan Cirebon, Kesultanan Jogja, Kesultanan Surakarta ini ada. Nah itu anak-anak ya, sekaten dan grebek. Nah Bapak rasa itu materi kita kali ini pendek dan panjang, sengaja video tidak Bapak tayangkan supaya kalian mau berusaha mencari sendiri di YouTube yang ada. Ini sengaja Bapak masukkan ke YouTube, tujuannya Bapak adalah di YouTube itu banyak sekali video-video pembelajaran yang sangat menarik dan bisa mendukung materi yang Bapak sampaikan. Nah itu anak-anak, kenapa kok Bapak selalu memberikan media pembelajaran menggunakan video, kenapa kok harus di YouTube kan? Nah itu tadi alasannya. Kenapa kok Bapak tidak menggunakan video virtual seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya? Karena kalau Bapak menggunakan itu, yang pertama adalah Bapak mengingat
ini adalah bulan suci Ramadan, ditambah dengan suasana pandemi yang seperti ini, otomatis orang tua kalian juga kesulitan dalam hal ekonomi. Oleh karena itu Bapak menghemat kuota, Bapak buatkan video, Bapak masukkan ke YouTube, sehingga kalian juga dapat belajar dari para YouTubers yang lain. Nah itu anak-anak, Bapak ingatkan sekali lagi, tetap semangat belajar di rumah. Ya anak-anak, jangan lupa subscribe dan like. Juga kalian boleh sebarkan video ini kepada rekan-rekan kalian dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup sampai di sini. Ingat, tetap beribadah di rumah, ya, belajar di rumah. Dan yang terpenting adalah usaha membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.